Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fasyarul Rahman. Dan selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh saudara Anang Rosidiantoro. Kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Profesi Hukum atau Ilmuwan Hukum dan Praktisi Hukum. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari profesi hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan lain sebagainya. Keterampilan tertentu sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, ada 5 indikator suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi menurut Liliana Tejo Saputro. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua penerapan keahlian, competence of application, yang ketiga tanggung jawab social responsibility, yang D itu self control, dan adanya pengakuan dari masyarakat. Nah, terdapat beberapa ciri-ciri dari profesi. Yang pertama, mendapatkan izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Yang kedua, menjadi anggota organisasi atau pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara, menyebarluaskan standar dan atau cita-cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan kecakapan. Yang keempat, memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas. Dan yang terakhir, secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu profesi hukum dan atau ilmuwan hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi dari sekian profesi lain. Profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknisi, dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia atau orang yang lazim disebut klien. Profesi hukum ini memiliki daya tarik tersendiri akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum yang mengarah kepada peningkatan penegakan hukum. Apalagi dewasa ini isu pelanggaran hak asasi manusia semakin menarik. Profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. Nah, terdapat 5 nilai moral profesi hukum. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran yang dimaksud di sini adalah profesi hukum harus mempunyai sifat kejujuran. Dasar utamanya adalah kejujuran. Karena tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu. Yang kedua, autentik, artinya menghayati atau menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya. Maksudnya di sini autentik itu tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak melakukan perbuatan yang tercela, yang merendahkan martabatnya, mendahulukan kepentingan klien dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Jadi maksud di sini adalah bertanggung jawab atas tugasnya, tugas yang diemban atas profesinya. Yang keempat, kemandirian moral, artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitar, melainkan membentuk penilaian sendiri. Yang kelima, keberanian moral, yaitu kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Nah, materi selanjutnya yaitu masalah-masalah profesi hukum. Masalah-masalah profesi hukum ada 5. Yang pertama, kualitas pengetahuan profesionalitas. Nah, seorang profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum yang handal sebagai penentu obat kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Yang kedua, penyalahgunaan profesi. Dalam kenyataannya, di tengah-tengah masyarakat sering terjadi penyalahgunaan profesi hukum oleh anggotanya sendiri. Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum tersebut disebabkan adanya faktor kepentingan, jadi mungkin kepentingan individu-individu tertentu. Yang ketiga, profesi hukum menjadi kegiatan bisnis. Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa semuanya kajian profesi hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam artinya bahwa yang terpenting itu adalah
orang lain, masyarakat yang kepentingan. Namun, dalam hal ini, profesi hukum menjadi suatu ajang bisnis, ajang untuk mencari rezeki, untuk mencari uang. Nah, yang keempat, kurang sadar dan kepedulian sosial. Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum profesional hukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat yang lebih diutamakan atau didahulukan daripada kepentingan pribadi. Pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran. Nah, ini berhubungan dengan masalah yang sebelumnya. Profesi hukum menjadi kegiatan bisnis. Terkadang ada beberapa profesi hukum yang mendahulukan pembayarannya, mendahulukan nominalnya sebelum pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Padahal yang seharusnya itu pelayanan didahulukan, memberikan pelayanan sebagus mungkin, sebaik mungkin. Dan bonusnya adalah uang yang diterima itu tadi. Yang kelima, kontinuitas sistem hukum yang telah usang. Profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan membantu menyebarluaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang tidak sesuai lagi. Nah, ini permasalahan yang sering muncul karena hukum itu lebih lama daripada perkembangan zaman. Zaman terus maju, sedangkan hukum berada di belakang zaman, mengikuti dengan zaman. Tapi terkadang keterlambatan itu memberikan celah-celah hukum yang bisa memberikan ketidakadilan bagi masyarakat. Nah, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan pada materi ketiga oleh Saudara Anang. Untuk pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam profesi hukum. Untuk profesi hukum yang pertama, ada advokat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 18, advokat sendiri dimaknai sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pemberian jasa yang dilakukan oleh advokat sendiri bisa berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum yang lain. Dari pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat tadi, advokat akan mendapatkan imbalan atas jasa hukum berdasarkan kesepakatan dengan kliennya, atau kalau kliennya sendiri tidak mampu untuk membayar jasa hukum yang dilakukan oleh advokat, advokat akan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma atau gratis. Kemudian untuk profesi hukum yang kedua ada arbiter. Arbiter ini jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 Pasal 1, merupakan seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, atau ditunjuk oleh pengadilan atau bisa juga dari lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Jadi, dalam suatu sengketa, arbiter akan menyelesaikan sengketa yang sifatnya final atau mengikat, dan dilakukan di luar pengadilan. Selanjutnya, profesi hukum yaitu notaris. Di sini notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang atau yang bertugas untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki kode etik tersendiri dan merupakan profesi yang terhormat atau bisa disebut dengan officium nobile yang memerlukan integritas dan kualifikasi tersendiri. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan kerapian. Selain itu juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam di bidang hukum. Jadi selain mendapatkan pendidikan di Fakultas Hukum, calon notaris diharuskan untuk menempuh pendidikan lagi untuk bisa menjadi notaris.
Kemudian untuk profesi hukum yang selanjutnya, yang keempat ada jaksa. Jaksa ini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan, atau kewenangan lainnya yang tentu diamanatkan oleh undang-undang. Jaksa sendiri bisa juga diartikan sebagai orang yang menyampaikan dakwaan di pengadilan dan menjalankan hasil putusan pengadilan alias eksekutor. Dan yang terakhir, profesi hukum yang kelima ada hakim. Hakim pada umumnya merupakan orang yang ditunjuk dalam hal memeriksa, mengadili perkara, dan memutuskan perkara tersebut. Atau lebih gampangnya lagi, hakim bisa didefinisikan sebagai mereka yang akan menegakkan keadilan di dalam ruang sidang pengadilan. Perkara yang ditangani oleh hakim perkara yang diadili bisa berupa perkara pidana, perdata, dan juga berbagai permohonan. Untuk menjadi hakim sendiri dibutuhkan kesabaran yang super tinggi, termasuk juga saat menghadapi persidangan dan mencari pembuktian yang menjadi dasar putusan. Sekian penjelasan dari saya tentang macam-macam profesi hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.